lirijal, ya bukan untuk parijal ini. Lirijal untuk laki-laki. Jadi di kampung itu harus ada sholat berjamaah. Kalau nggak ada dosa satu kampung. Kalau fardu kifayah. Ya, bukan Pak Zubed, ini Pak Kadin. Ya, dari belakang mirip Pak Zubed. Tapi karena niat Pak Zubed yang ini, Zubed hada, maka walaupun Pak Kadin sah ya sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita sama-sama niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa tawabihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah beri kesempatan kita duduk i'tikaf ya. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi taala. Ya. Saya niat i'tikaf di ini masjid selama berada di masjid, sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat ring salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqomah di dalam menjalankan syariatnya sampai hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Malam ini tanggal 9 ya Muharram Safar ya 1447, melanjutkan pelajaran yang telah lalu, yaitu masih fikih ibadah di dalam kitab Fathul Qorib ya. Qala mu'allif hadzal kitab wa ada manaf'a bihi wa bi ulumi fid dharain amin ila anqal faslun wa salatul jama'ati lirijali fil faraidi ghairul jum'ati sunnatun mu'akadatun indal musannifi wa rafi'i wal asahi indan Nawawi annaha fardu kifayatin wa yudrakul ma'mumul jama'ata ma'al imami fi ghairil jum'ati ma lam yusallimi taslimatal ula wa ilam yaqud ma'ahu amal jama'atu fil jum'ati fa fardu ainin wa la tahsulu bi aqalla min rak'atin. Ini pasal menjelaskan tentang sholat berjamaah lirijal ya, bukan untuk parijal ya. Lirijal untuk laki-laki ya. Fil faraidi, di dalam sholat fardu ghairal jum'ati, selain daripada sholat Jumat, sunnatun mu'akadatun, itu adalah hukumnya sunnah mu'akadah. Sunat ya, sunnah yang sangat dianjurkan ya. Indal musonifi, menurut penulis ini kitab, wa Rafi'i, dan menurut Imam Rafi'i ya, mazhab Syafi'i, wal asahi indan Nawawi ya, dan menurut kaul yang lebih sahih menurut Imam Nawawi, annaha fardu kifayatin, bahwa sholat jamaah itu fardu kifayat. Jadi kalau perbedaan pendapat antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, maka silahkan pilih salah satunya.
meyakinkan bahwa sunnah muakkad, ya, sholat jamaah itu sunnah muakkad menurut Imam Rafi'i. Kalau menurut Imam Nawawi yaitu fardu kifayah, agak lebih berat, ya. Jadi di kampung itu harus ada sholat berjamaah. Kalau nggak ada, dosa satu kampung. Kalau fardu kifayah. Batas kampung itu mana? Pak RT apa wilayah RW? Kampung, satu kampung aja pokoknya. Berarti satu, di situ ada masjid, ya, itu ada masjid. Jadi di masjid itu karo fardu kifayah, nih ya. Tapi di dalam matanya adalah sunnah muakkad. Wa yudrakul ma'mumu, dan si makmum akan mendapatkan al jama'ata jamaah ma'al imami beserta imam fi ghairil jum'ati, selain daripada sholat Jumat, malam yusallim at-taslimatal ula, sebelum imam salam yang pertama. Wa in lam yaq'ud ma'hu, walaupun tidak duduk bersamanya, ya. Jadi baru kita datang, begitu takbir niat berjamaah, belum sampai duduk imam sudah salam, ya, ke kanan, maka termasuk mendapat jamaah. Jadi kalau kita mau berjamaah jangan nungguin imam sampai berdiri lagi. Kita dapatnya imam lagi ngapain, di situ kita berjamaah. Ya. Imam lagi sujud, ya udah kita berjamaah di situ. Jangan nunggu dulu biar imam selesai rakaatnya. Mau rakaat berapa ini, ya? Ketika kita mendapatkan imam sedang ngapain, ya di situ kita jamaah. Umpama imam lagi ruku, ya kita berjamaah, niat sholat berjamaah, kemudian takbir lagi untuk intikal ruku, ya. Jangan takbir ihram langsung dijadikan dengan takbir ruku, lain, ya. Takbiratul ihram wajib hukumnya, takbir intikal hukumnya sunnah. Jadi takbir langsung ruku, ya. Mendapatkan ruku apabila kita rukunya tumakninah bersama imam. Tapi kalau kita mau ruku imam bangun, berarti kita tidak mendapatkan tuh rukunya. Terus gimana? Ya udah ruku aja, ya. Ruku kemudian bangun. Tapi itu rukunya tidak termasuk rakaat yang ini. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan ruku dan tumaninah beserta imam, ya. Kalau di ruku nih, ya. Kita mau ruku, imam bangun. Jadi harus kita ruku, imam sedang ruku. Nah di situ ada tumaninah. Tumaninah itu sekedar ucapan subhanallah di dalam pasifatu saja, ya. Itu dijelaskan tumaninah itu biqadri subhanallah, sekedar, ya, lamanya mengucapkan kalimat subhanallah. Nah, itu udah tumaninah tuh. Apalagi kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, udah tumaninah itu, ya. Satu kali aja udah tumaninah, ya. Cuman adnal kamal, paling sedikitnya kesempurnaan itu 3 kali. Sekali atau boleh aja. Enggak baca juga enggak jadi batal sholat, karena itu sunnah hayat, ya, sunnah hayat. Cuman kalau enggak baca-baca gimana ya sholatnya? Enggak ada isinya tuh, ya. Jadi tumaninah itu sekedar lamanya mengucapkan subhanallah. Nah, tumaninah beserta imam, maka itu termasuk kita rakaat, ya, mendapatkan rakaat kalau sedang ruku. Ya. Kalau imam baru 1 rakaat itu maka kita sama, ya. Tapi kalau tadi, ya,
lebih dari ruku. Kita datang, imam lagi ruku. Begitu takbiratul ihram, baru kita ruku, imam bangun. Nah, rukunya itu tidak bersama imam berarti. Ya, berarti rakaat ini kita tidak dapat. Apalagi lebih dari ruku, lagi itidal, lagi sujud. Tapi jangan tungguin dulu imam, langsung aja. Ya. Imam lagi itidal. Kita datang. Ya udah, takbiratul ihram. Kemudian ikuti itidal, ya. Jangan kita ruku langsung itidal. Itidal aja. Itidal, kemudian imam imam sujud. Ya. Tapi itu tidak termasuk rakaat yang bersama imam. Ya. Karena lebih dari ruku. Amal Jum'atu fil Jum'ati, amal jama'atu fil Jum'ati fa fardu ainin. Nah, adapun jamaah di dalam salat Jumat itu fardu ain. Artinya kalau tidak berjamaah ya tidak sah Jumatnya. Harus berjamaah. Wala tahsulu bi aqalla min rakaatin, tidak berhasil artinya tidak mendapatkan dia Jumat ya, kecuali harus dapat 1 rakaat. Kalau jamaah mah tadi walaupun kita enggak dapat rakaat, imam sedang duduk tahiyat akhir ya, selama belum salam, walaupun kita tidak sampai duduk, kita udah niat berjamaah, maka dapat jamaahnya. Tapi kalau sholat Jumat harus dapat 1 rakaat bersama imam. Karena jamaah di dalam Jumat wajib fardu ain. Ya. Jadi wajib kepada setiap orang laki-laki. Wa yajibu 'alal ma'mumi ayan wiyal ihtimama. Wa yajibu dan wajib 'alal ma'mumi atas makmum ayan wiya ya, berniat al-ihtimama, niat bermakmum. Ail iktida'a ya, itu niat mengikuti bil imami dengan imam. Wala yajibu ta'yinuhu, dan tidak wajib menentukannya si imam. Ini ada imam nih. Ada banyak nih orangnya nih ya. Kita udah ketinggalan jamaah. Ini sholatnya yang mana imam nih ya? Ya, pokoknya mah udahlah. Saya niat berjamaah dengan yang ini nih ya. Jangan ditentukan. Ini ada Bakar, ada Umar nih. Saya niat kepada bermakmum kepada Umar. Salah ternyata, bukan Umar dia. Ya, bajunya aja yang mirip Umar ya. Nah, itu maka jadi tidak sah kita berjamaah ya. Makanya tidak wajib untuk menentukan siapa imamnya. Bal yakfi al-iktida'a bil hadiri ya. Jadi cukup mengikuti yang hadir, yang ada di situ. Ya. Saya niat berjamaah udah. Enggak perlu menentukan si fulan ya. In lam ya'rifuhu ya. Walaupun tidak mengenal, tidak mengetahui siapa imamnya. Nah, di sini fa in ayyanahu, maka jika ia menentukan si fulan imamnya, wa akhta'a, kemudian dia salah ternyata. Saya mau niat berimam sama Pak Jubaid, ternyata bukan Pak Jubaid. Mirip aja. Ya. Diniatkannya berimam kepada Pak Jubaid. Ternyata bukan. Hanya mirip aja. Batalat, maka batal sholatuhu, sholatnya. Illa inin domanat ilaihi isyaratun biqaulihi nawaitul iktida'a bi zaidi hadza.
ribet lagi ya. Kecuali ia gabungkan tuh dengan isyarah, ya, saya berniat bermakmum kepada Pak Zubaid ini, walaupun bukan Pak Zubaid, karena ininya maka ya. Kemudian bized ya, di sini tidak bized hada fabana amran kata siha, ternyata bukan Z ya, tapi Amar ya, bukan Pak Zubaid, ternyata Pak Kadin ya, dari belakang mirip Pak Zubaid, tapi karena niat Pak Zubaid yang ini Zubaid hada, maka walaupun Pak Kadin sah ya sholatnya. Ya udah, perintahnya juga nggak ada wajib menentukan orangnya ya. Ini mah untuk menjelaskan aja ya. Jadi boleh sih ditentukan, tapi harus yang ini. Gitu kan. Ribet lagi dah ya. Panjang jadi ceritanya. Dunal imami, tidak wajib niat menjadi imam ya. Fala yajibu fi sihatil iktida bihi fi ghairil jumati. Tidak wajib untuk sahnya berjamaah bagi imam berniat menjadi imam fi ghairil jumati, selain salat Jumat. Ya. Apa niatul imami? Niat menjadi imam. Kalau Jumat wajib si imam niat jadi imam. Ya. Kalau tidak, nggak sah Jumatannya. Karena wajib. Ya. Jadi si imam wajib niat menjadi imam. Beda dengan sholat biasa. Sholat fardu yang lain, imam tidak wajib niat menjadi imam. Umpama nih, kita lagi sholat. Ya. Kemudian ada orang di belakang bermakmum. Ya. Kita nggak merubah niat kita menjadi imam. Sah aja sholatnya. Berjamaahnya hanya si makmum aja yang berjamaah. Imam tidak mendapatkan pahala berjamaah karena nggak niat jadi imam. Ya. Tapi umpama kita tadi udah jamaah sama yang lain kan. Ya. Terus kemudian juga tidak diisarahkan untuk nepuk. Ya. Kalau mau sholat aja udah di belakangnya. Nggak perlu kasih isyarat tepuk. Ya, kalau imamnya nggak ahli silat, kemudian dia refleks ya, begitu tepuk langsung balik gitu ya. Ya. Jadi nggak disyaratkan itu kita nepuk-nepuk. Udah niat aja emang. Dan kemudian kalau kita berjamaah ini sering sekali kita lihat di masjid-masjid ya, orang yang berjamaah ini di luar waktu sholat jamaah ya, artinya kalau johor jam 12:30 ke sono gitu udah selesai jamaah yang lain, tinggal ada beberapa orang mau sholat. Kemudian dari sholat nih sendirian, datang seorang itu di kanan, benar ya, di sebelah kanan imam, tidak terlalu jauh ya, jangan sejajar, makruh kalau sejajar, jadi harus lebih mundur dikit ya. Yang dihitung adalah tumitnya, bukan jarinya. Kalau makmumnya panjang kakinya melebihi si makmum melebihi si imam, maka tidak jadi masalah. Yang penting tumitnya di belakang imam. Ya. Nah kemudian kalau sudah berdua begitu, tuh, ya, datang satu orang lagi, ya, posisi dia di sebelah kiri, ya, sebelah kiri atau di sejajar dengan imam. Sejajar dengan imam boleh atau sebelah kiri. Nah kemudian kalau memang nggak ada orang lagi dan sholat masih lama, ya, maka mundur ke belakang, ya, mundur nyerong, sekiranya dia bisa berdua tuh rapat di belakang imam.
Mundurnya tidak boleh lebih dari 2 gerakan, 2 langkah. Mundur, tumaninah dulu, mundur lagi gitu ya. Jangan loncat, batal loncat. Mundur. Nah kemudian atau dia sudah berada di posisi belakang imam. Yang kedua nih. Yang ada di depan jangan mundur dulu sebelum yang makmum yang kedua niat sholat. Ya, sebelum sholat ya. Jangan mundur dulu. Dan si makmum yang mau ikut jangan main tepak aja orang. Ya. Terus refleks, begitu ditepak dia mundur, maka batal sholatnya. Kenapa? Karena dia mundur tanpa ada sebab. Kan ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling menolong itu dalam kebaikan dan takwa, bukan dalam maksiat. Ya. Nah, ini kan nggak ada sebab dia tuh. Kan ada orang ustaz di belakang, kan belum sholat dia mah. Ya, belum dihitung. Baru mau sholat. Makanya kalau mau ya, umpama kita datang nih. Sedangkan dia sedang berdua nih sholatnya ya. Imam sama makmum gak jauh itu. Nah, kita datang di belakang imam. Persis di belakang imam. Umpama ya. Atau kalau ada berdua berarti di sebelah kiri kita di belakang imam. Nah, sudah takbir baru tarik tuh yang itu. Yang sebelah kanan imam tuh biar mundur. Jadi dilakukannya setelah takbir. Kita udah sholat. Yang di belakang imam itu mundur menolong kita ya supaya barisnya lurus. Jadi kita jangan sampai main kita tahu dah ya. Harus kalau lebih dari 2 orang jamaahnya berarti di belakang imam. Main mundur aja orang belum sholat. Ya. Gak boleh, batal sholatnya. Bukan jamaahnya, sholatnya batal. Ya. Karena bergerak bukan gerakan sholat ya, dan tidak ada sebab. Kalau mundurnya ke belakang sebab karena ada makmum di belakang biar supaya rata, itu lain ya. Kita jangan main tepak-tepak aja lagi ya, tepak aja mundur lagi ya, bahaya, sama-sama jadinya. Masalahnya bukan apa-apa, yang berjamaah nggak ngaji, yang ngaji nggak berjamaah kan gitu ya. Jadi yang berjamaahnya ngaji tahu aja cara berjamaah tapi nggak detail ya. Sehingga ketika dia mau sholat main tepak aja imam, nggak usah. Iya iya karena dia nggak paham ya. Jadi kalau kita mau refleksnya begitu datang main tepak aja orang, diam aja, biarin aja. Dia paham kalau mundur sebelum kita sholat maka batal sholatnya. Ya, ini sering terjadi. Saya sering lihat di masjid, di mana masjid gitu. Nah, orang berjamaah, ya. Kalau mau ngasih tahu kan kita harus ini dulu. Ya, kita kan nggak sembarangan ngasih tahu orang. Ya, ntar marah jadi berantem. Ya, iya. Jadi ya udah kalau mau ngasih tahu ya dengan etika lah ya. Nanti setelah selesai sholat deketin gitu ya, nggak langsung main salah ya, tentang kita tahu. Jadi ada cara, ada sehingga kalau orang umpama nih sholat nih ya di rumah kita umpama numpang sholat, taunya ngadepnya Kowetan ya, kan biasa begitu. Kita juga kadang-kadang kalau di rumah orang nggak tahu kiblat kemana kan. Apalagi lain kampung, kalau sama-sama satu kampung sih masih mending. Ngadep ngetan nih orang sholat. Biarkan aja sampai selesai dia sholat. Ya, lagi takorup, jangan lagi sholat main tarik aja puterin. Ya, biarkan aja. Selesai sholat, baru bilangin, maaf Pak, tadi ngadep ke sono, Wetan. Yang kita yang salah ngasih sejadahnya terbalik. Ya. Saja gitu kan. Kalau gitu ngulang aja sholat.
Iyalah, ngulang kan tadi kan ngadepnya ke sono. Walaupun kemana ngadep kemana pasti ke Mekah, muter cuma terlalu jauh kalau ke wetan. Ya. Ya diulang lagi. Karena kan kiblatnya salah tadi, harusnya ke sono. Tapi harus selesaikan dulu. Ya kalau orang lagi ibadah itu jangan diganggu. Kemudian yang azan ya azan. Azan kan ibadah ya. Azan. Salah azannya, biarkan aja selesaikan dulu. Dia azan selesaikan. Udah selesai baru tegur. Tadi salah. Itu. Jangan lagi azan langsung salah. Ya. Jadi harus pakai adab, pakai etika untuk menyalahkan orang. Itu maksudnya meluruskan gitu. Biarkan. Karena azan itu bukan semata-mata untuk ngasih tahu atau memanggil, tapi memang ibadah. Perintah Allah, perintah Rasulullah SAW. Begitu juga kalau kita melihat orang salah dalam sholat menurut fikihnya, ya kan? Biarkan aja dulu. Selesai baru kita ajak ngobrol. Kalau memang ada waktu.